Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk anak-anak kelas 11 3C. Oke, di sini saya akan membahas atau mempelajari mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas keragaman aplikasi komunikasi data. Oke. Nah, sebelumnya sini ada profil saya dahulu alumni dari SMK Negeri 6 Malang, jurusannya Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, dan saya lanjut studi untuk memperoleh gelar sarjana komputer di kampus Widyagama program studi teknik informatika, dan saya konsentrasi dalam bidang software engineering, data mining, expert system, dan networking. Di dalam industri saya punya sebuah sertifikat Oracle Academy, terus IC3 Digital Library, dan Networking Security yang dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke definisi, saya jelaskan terlebih dahulu komunikasi yang dulu. Nah, pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal sehingga dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jika tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, terdapat komunikasi alternatif yang disebut komunikasi menggunakan bahasa nonverbal. Nah, contohnya nonverbal apa? Yaitu gerak-gerik badan untuk menunjukkan sikap tertentu. Contohnya yaitu menggelengkan kepala, tersenyum, maupun mengangkat bahu. Nah, adapun data berasal dari bahasa Latin, yaitu datum, sebagai bentuk jamak yang berarti sesuatu yang dibiarkan. Dengan demikian, komunikasi data identik dengan proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih, seperti komputer, laptop, printer, maupun alat komunikasi lainnya. Nah, media yang dimaksud dapat berupa apa? Untuk sebagai perantara antar komunikasi, yaitu ada kabel koaksial, fiber, dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas. Nah, di sini menurut Harold D. Lasswell, komunikasi yaitu suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat atau hasilnya apa. Atau dalam bahasa Inggris, who says what, in which channel, to whom, and with that effect. Nah, kalau berdasarkan definisi dari Ucayan Effendi, komunikasi proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan atau langsung ataupun tidak langsung. Nah, adapun definisi secara umum, komunikasi yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. Oke, itu untuk definisi dari sebuah komunikasi. Nah, selanjutnya apa tujuan dari komunikasi? Nah, menurut Lasswell, ada 3 tujuan manusia berkomunikasi. Nah, yang pertama sebagai upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi harus siap untuk menerima perubahan sosial. Nah, seseorang mengadakan informasi
dengan orang lain, diharapkan adanya perubahan sosial atau mudah beradaptasi dalam kehidupannya, seperti kehidupannya akan lebih baik dari sebelum berkomunikasi. Yang kedua yaitu memenuhi hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Nah, jadi di hasrat manusia itu harus terkontrol dalam lingkungannya, yaitu mengenai perubahan perilaku, perubahan pendapat. Nah, seseorang dalam perubahan pendapat mempunyai harapan untuk mengadakan perubahan pendapat. Terus yang ketiga, upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Nah, jadi upaya manusia ini untuk mewarisi budaya dari sosial yang dialami oleh budaya sebelumnya. Jadi harus ada perubahan komunikasi dengan adanya perubahan sosial dalam sebuah kehidupan. Oke. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi. Nah, menurut Laswell pada tahun 1990 yang tadi dijelaskan pada sebuah deskripsi, ada 5 item, yaitu siapa atau sumbernya atau sebagai komunikatornya, adalah pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi maupun suatu negara sebagai komunikator. Poin kedua yaitu size word atau pesan. Di sini Laswell menjabarkan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima dari sumber atau komunikan dari komunikator atau isi informasi, dan merupakan seperangkat simbol verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan sumber tadi. Itu ada 3 komponen pesan yang akan disampaikan, yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk organisasi pesan. Dan di poin ketiga yaitu in which channel atau saluran atau media. Nah, wahana untuk menyampaikan pesan dari komunikator atau sebuah sumber kepada penerima, baik secara langsung secara tatap muka maupun tidak langsung. Nah, contohnya seperti sekarang kita lakukan ini, kita menyampaikan pesan secara tidak langsung atau kita memanfaatkan sebuah media elektronik. Oke. Terus yang poin keempat yaitu to whom, untuk siapa pesan itu. Nah, orang atau sebuah kelompok yang menerima pesan dari sumber disebut sebagai destination atau pendengar atau komunikan, ya. Terus yang kelima yaitu with what effect, atau sebuah dampak atau efeknya apa dari pesan itu. Nah, efek yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan dari sumber yaitu diharapkan mempunyai perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Contoh, komunikasi antara guru dengan muridnya. Guru sebagai seorang komunikator harus memiliki pesan yang jelas yang akan disampaikan kepada murid. Nah, setelah itu guru juga harus menentukan saluran untuk berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah itu guru harus menyesuaikan tema yang sesuai dengan umur si komunikan ini atau si murid ini. Nah, dan juga harus menentukan tujuan dari komunikasi itu apa,
tujuan dari pesan itu apa? Agar terjadi efek dari murid sesuai yang diinginkan oleh guru. Nah, dari Laswell ini menyimpulkan bahwa pesan yang disampaikan kepada penerima dari seorang sumber melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung tidak langsung, dengan maksud memberikan dampak atau efek kepada penerima sesuai dengan yang diinginkan oleh sumber. Nah, yang memenuhi 5 unsur ini tadi. Oke, selanjutnya komunikasi data. Nah, itu tadi komunikasi. Sekarang komunikasi data. Apa sih komunikasi data itu? Yaitu hubungan atau interaksi pengiriman dan penerimaan antara perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik menggunakan jangkauan sempit maupun menggunakan jangkauan lebih luas. Oke, nah komunikasi data ini terbagi menjadi 2, yaitu pengolahan data dan data komunikasi. Oke, nah komponen apa aja yang ada pada sebuah komunikasi data? Yang pertama yaitu ada namanya pengirim. Nah, pengirim ini atau sebuah alat yang mengirimkan data. Nah, bentuknya apa? Atau contohnya bisa komputer, handphone, video kamera, atau yang sejenisnya. Nah, terus pengirim akan diterima dengan komponen yaitu penerima. Ya, jadi alat yang menerima data. Menerima data bisa juga dalam bentuk komputer, handphone, atau video kamera atau yang sejenisnya. Oke, terus ada komponen pesan, yaitu informasi yang akan dipindahkan bisa berupa apa. Nah, jadi pengirim menyampaikan ke penerima dalam bentuk pesan. Nah, bentuknya pesan itu apa? Bisa berupa teks, angka, gambar, suara, video, atau sejenisnya. Nah, terus dalam proses pengiriman data ini ada namanya protokol. Nah, protokol itu apa? Aturan yang harus disepakati oleh 2 alat atau 2 orang untuk saling berkomunikasi. Ya, jadi kita harus mengetahui aturan-aturan untuk komunikasi data. Nah, bentuknya protokol itu apa? Bisa TCP/IP, ada UDP, ada DNS, dan ada HTTPS. Nah, yang terakhir yaitu media pengiriman. Nah, media pengirimannya apa? Yaitu media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Bisa berbentuk kabel, atau bisa berbentuk cahaya, atau bisa berbentuk sebuah gelombang magnetik. Nah, ini ada 5 komponen komunikasi data. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari sebuah komunikasi data. Nah, di dalam karakteristik komunikasi data memiliki yang pertama, data yang dikomunikasikan berupa angka, huruf, gambar, video, atau suara. Jadi data yang akan dikirimkan ke sumber tujuan itu berupa angka, huruf, gambar. Yang kedua, diperlukan penalaran sintak dan semantik untuk mendapatkan atau untuk dapat memahami data yang dikirimkan atau data yang diterima. Nah, benar nggak ya data yang diterima ini berupa angka? Benar nggak data yang diterima ini berupa gambar? Nah, yang ketiga yaitu komunikasi yang dilakukan biasanya jarak jauh dan secara tidak langsung. Nah, seperti ini saya akan mengirimkan
data dalam bentuk suara, video, gambar, angka, huruf. Nah, ini komplit. Saya menggunakan komunikasi data secara full. Oke. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan sebuah komunikasi data. Nah, yang pertama yaitu mempercepat penyebaran komunikasi. Nah, karena kita melakukan sebuah komunikasi, otomatis apa yang kita bahas atau apa yang kita sampaikan akan cepat didapat oleh sebuah individu untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang kedua yaitu sistem komunikasi data memungkinkan orang dan bisnis yang mempunyai lokasi geografis berlayanan bisa saling berkomunikasi. Jadi fungsi dari tujuan ini, misal ada teman saya berada di puncak Gunung Semeru, ya. Nah, gimana caranya dalam lokasi geografis sangat tidak memungkinkan untuk melakukan komunikasi. Karena adanya komunikasi data, jadi saya bisa saling berkomunikasi. Yang ketiga yaitu adanya efisiensi pengiriman data dalam jumlah besar. Nah, misal kita mengirim file ke teman, misal saya kirim aplikasi game dengan kapasitas 8 GB. Nah, tanpa adanya kesalahan dan kita menghemat biaya, kita bisa mengirim file melalui media elektronik. Oke. Terus yang keempat, penggunaan sistem komputer dari jarak jauh. Dengan adanya komunikasi data sekarang banyak contohnya, yaitu kita bisa meremote komputer teman kita dari rumah tuh, atau kita biasa sekarang dikenal dengan namanya WFH, work from home itu, jadi bekerja dari rumah. Yang dilakukan yaitu apa? Kita remote atau mengendalikan komputer dari jarak jauh. Yang kelima, mendukung manajemen dan mengontrol. Yang keenam, pengelolaan data dan pengaturan data. Yang tujuh, mengurangi waktu. 8, mendapat data langsung dari sumbernya. Oke, untuk komunikasi data mungkin cukup sampai di sini dulu. Akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.